Oke teman-teman, para viewer, para subscriber. Nah, hari ini kita dapat pasien motor Jupiter burung hantu ya. Ini kondisi mesinnya kempletek dan ngasep parah ya. Oke, langsung saja ya untuk teman-teman. Kita bongkar dulu, kita cek dulu. Kita cek dulu untuk bagian rantai klepnya ya. Untuk pertama pembukaan kita buka dulu dan pengecekan di bagian rantai klep ya. Untuk motor ini kemarin pelanggan minta ganti blok dan disuruh ngecek bagian stang sehernya. Oke ya teman-teman yang sudah mendukung video-video saya, terima kasih para subscriber dan viewer yang setia. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua ya. Oke, kita buka dulu untuk penutup gear sentriknya. Walah anu lur, londot iki lur. Londot lur baute. Nah. Oke, untuk bagian rantai klep sepertinya kenceng nih ya. Kita putar-putar dulu seperti ini. Ini kita proses pembongkaran sambil pengecekan di bagian mana yang harus kita ganti dan kerusakannya juga di bagian mana ya. Kita teliti satu-satu. Oke, untuk rantai klep ini masih layak dipakai ya, masih layak ini. Oke, kita buka dulu untuk baut gear sentrik. Ini motor kebon ya seperti ini lor ya, banyak anu apa, banyak tanah ya, banyak tanah ya, banyak lumpur sekaratan campur-campur lor. Tuh nggak bisa. Kalau pasien saya kebanyakan kondisi motornya seperti ini. Ada yang lebih parah lagi ya kotornya, ada yang lebih parah lagi. Ini kalau kondisi pasien di saya, motor yang rusak yang sering saya benerin kondisinya seperti ini. Kita buka dulu untuk baut dekselnya ya. Ini nanti di bagian deksel kita periksa. Yang harus diperiksa itu di bagian payung klep ya, terus botol klep, nah, terus seating klep itu udah pasti. Payung klep, botol klep, seating klep itu harus dicek, harus dipastikan bagus ya, minimal itu ya sekitar 80% itu masih bisa dipakai ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu di bagian as klep atau noken as dan di bagian piano
ya. Itu harus kita cek juga. Karena kalau di bagian asklep dan piano itu posisinya sudah kalah atau sudah aus, itu nanti untuk hasil akhirnya kurang maksimal, terutama itu di bagian suaranya agak kasar ya, agak ngelitik. Itu ya untuk teman-teman, kalau di bagian asklep atau piano piano itu kalau ada yang kalah sedikit atau aus sedikit ya, itu harus dihaluskan. Haluskan dengan cara digrinding ya. Tetapi kalau kerusakannya itu sudah dalam ya, rusaknya itu dalam atau dekoknya dalam, itu tidak bisa, harus ganti, harus diganti yang baru. Kita buka dulu knalpotnya ya. Kita buka dulu. Lengket lho. Oke, kondisi untuk bagian payung kelepnya ini sudah timbul kerak yang tebal seperti ini. Ini timbul kerak. Oh iya, untuk motor ini keluhan yang punya motor kemarin itu bensinnya terlalu boros ya, alias boros BBM. Nah, nanti kita kalau ada waktu nanti kita buatkan video khusus untuk pembahasan bagian boros minyak ya. Nanti kita cek. Nah ini ya untuk teman-teman, nih bagian dekselnya seperti ini. Ini kerak banyak ini ya. Nanti kita cek untuk payung kelep, botol kelep, seating kelep. Kita usahakan bagus. Kalau botol klep nggak boleh goyang ya, harus kenceng. Dan di bagian noken as harus halus, masih bagus ya. Biasanya itu kalau piano dan as klep kalah atau sudah aus atau dekok dalam, itu biasanya penyebabnya dari oli nggak naik di bagian deksel, alias kering oli. Karena motor ini ngasep, makanya kita harus cek bagian deksel itu full, dari payung kelep, botol kelep, seating kelep, as kelep, piano, terus kelahar as kelep itu harus dicek, karena itu mempengaruhi dari suaranya nanti, suara. Terus untuk langsamnya di bagian sini juga, terus ngasep tipis bisa juga di bagian sini ya. Oke, kita lanjut untuk pengecekan di bagian blok. Kita cek dulu. Oke, untuk bagian blok ini, bagian blok pernah kering oli ya, pernah kering oli. Oh, bukannya pernah ya, untuk saat ini olinya nggak ada ya, kayaknya kering oli kayaknya untuk saat ini. Karena apa, ini udah lengket di bagian pistonnya, ini udah lengket lor. Pistonnya ini udah lengket, udah nggak mau elastis lagi ya. Loh, oli nih ya, oli ini udah kental banget ini loh ya. Dan di bagian bloknya ini sudah mbret, atas dan bawah ini sudah mbret. Ini udah mbret parah ya. Ini udah mbret parah lur. Ini atas dan bawah ini udah mbret. Permintaan yang punya motor kemarin minta diganti blok saja, nggak usah dilemer
ya. Oke, bagian blok selesai. Kita lanjut lagi untuk di bagian setang sehernya. Setang sehernya kalah atau enggak kita belum tahu. Untuk setang seher ini sudah pernah gantian. Ini merek NPP ya untuk teman-teman. Ini merek NPP. Ini merek NPP kalau menurut saya ya, untuk standar produk NPP kalau menurut saya ya, ini yang sering saya pakai itu lumayan bagus ya, lumayan bagus. Terutama kalau saya pakai di motor 2 tak itu di bagian pistonnya oke banget. Tapi ya enggak tahu ya, untuk teman-teman yang senior kita pun enggak tahu. Yang saya tahu ya, yang sering saya praktekin di lapangan seperti itu sih. Agak mending banget itu NPP. Kita lepas dulu untuk pistonnya, karena ini pistonnya lengket banget lur, lengket banget ini pistonnya. Ini pistonnya lengket banget. Aduh. Nah ya, pistonnya itu lengket banget loh. Nah, ini kan seharusnya elastis ya. Apa lek ngarani barate bahasa Jawa iki iso mantuk-mantuk ngisor dhuwur lho. Lah ini kan ngececer no, ngaceng ae. Piye to kok ngaceng. Ya, seharusnya kan elastis ya, seharusnya itu. Bisa gerak atas bawah. Kalau kanan kiri kan tidak mungkin atas bawah ya. Ini ngaceng ini lur. Ini ngejimnya itu di bagian pen piston dan stang seher kayaknya. Ya, itu memang sering penyakit yang seperti ini disebabkan oli yang kering. Menurut. Ntar kita cek dulu untuk setang sehernya. Untuk pengecekan setang seher, posisinya itu maju mundur ya untuk teman-teman. Maju mundur ya, bukan kanan kiri. Kalau kanan kiri itu memang ada selah. Yang bagus pun, yang baru pun seperti itu, dia ada selah. Bedanya itu kalau yang sudah bermasalah setangnya itu selah kanan kirinya itu terlalu banyak. Nah itu juga nggak boleh ya, dia ada selah tapi tipis ya, wajar kayak gitu. Nah untuk pengecekan setang seher yang benar itu maju mundur. Untuk gerakan kita pengecekan itu nggak boleh terlalu ngotot. Karena apa? Kalau posisi seperti ini ya, seperti askrup dan stang sehernya yang belum dilepas, masih di bagian mesinnya seperti ini, kita harus pelan-pelan nariknya dan dorongnya itu pelan-pelan. Nah kita cari selanya. Nah ini kalau menurut saya ini goyang. Nah ini goyang, dia nggak goyang kocok enggak, dikit, tapi bisa menimbulkan suara nggak nyaman ya, nggak enak. Tetapi kalau posisi sudah askrup itu sudah kita lepas, kita pisahkan dari crankcase, itu enak. Tinggal kita ketok atasnya ini, pasti dia akan bunyi tek 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 tek, tek seperti itu ya. Nah tapi kalau stang seher masih bagus, itu walaupun kita ketok atasnya nggak ada bunyi. Nah tapi kalau stang seher yang udah kalah pasti bunyi tek 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 tek, tek. Posisi askrup dan stang seher ini sudah kita pisahkan di bagian crankcase mesin tuh ya, seperti itu. Nah kalau kondisi yang seperti ini, posisi yang seperti ini, askrup masih terpasang di bagian mesin, cara ngeceknya ya kita tarik maju mundur dengan catatan harus pelan-pelan, dan kita rasakan kalau ada goyangan maju mundur atau selah,
berarti stang sehernya minta ganti. Lah ini kalau stang seher udah kalah walaupun sedikit, teman-teman paksa untuk nggak diganti dan blok teman-teman dilemer ya, atau dikolter lah ya bahasanya kayak ngono. Kalau saya di sini ngelemer ya, terkenalnya itu ngelemer. Itu nggak bakal awet untuk lemerannya, saya jamin nggak bakal awet ya. Karena apa? Karena itu ada selah, kalau bahasa saya lo ya, bahasa saya ya, bukan bahasa yang profesional, bukan ya. Dia itu nggak ada selah, seharusnya dia maju mundurnya itu center. Ini ada selah corone kiki, seharusnya tembakane kiki lurus, iki agak menceng saitik ini lur. Karena apa? Dia memang ada selah. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Makanya kalau stang seher kalah lemeran baru, dia nggak lama kok ngasep terus dibuka di bagian atas sini ya, atas sini atau bawahnya sini, bawah piston dan atas piston itu akan berat. Nah itu penyebabnya, makanya dia nggak bakal awet. Terus dicek bagian blok pasti berat juga. Nah itu kalau ini ya yang sering saya dapat di lapangan seperti itu ya. Itu penjelasan orang yang goblok seperti itu. Jadi teman-teman, ini motor ini harus dibongkar habis, bongkar total, kita turunkan mesin, kita lepas untuk aspruknya. Request yang punya motor kemarin minta spare part yang asli semua. Nah, untuk biaya belum tahu ya, karena untuk alat kita beli dulu ya, kita beli dulu. Terus untuk center setang juga kita masang di luar karena kita nggak punya alat pressnya ya, seperti itu. Oke, karena ini sudah 17 menit untuk video yang pertama. Nah, nanti kita lanjut untuk video yang kedua ya. Biasa loh, karena kita rekaman ini pakai HP, untuk mengambil video kita pakai HP, kapasitas memorinya nggak memadai, jadi ya seperti ini susahnya ya. Oke ya, terima kasih untuk teman-teman semua, semoga video ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Oke, terima kasih.